wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Yuk ikuti cara saya membahas proposal skripsi saya. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan membahas video tentang proposal skripsi saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Nah, dalam proposal saya ini, saya membuat yang pertama itu ada cover, terus ada kata pengantar, dan ada daftar isi. Di dalam proposal saya ini memiliki 3 bab. Yang pertama itu bab 1 yaitu pendahuluan, dan yang kedua yaitu bab 2 landasan teori, dan yang ketiga bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di dalam proposal skripsi saya pada bab 1 pendahuluan itu saya membuat latar belakang masalah saya seperti ini. Pada latar belakang masalah penelitian saya ini, organisasi pada dasarnya adalah sejumlah orang yang bekerja sama secara reguler untuk mencapai suatu tujuan yang sulit untuk dicapai bila dilakukan individu. Orang-orang dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam kelompok-kelompok kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan menjadi cerminan kinerja organisasi. Setiap organisasi yang berkinerja dengan kualitas unggul memiliki kelompok-kelompok kerja yang berperilaku dengan tim kelompok-kelompok kerja ini adalah sekumpulan orang dengan kompetensi yang saling melengkapi, percaya, menghargai, saling belajar, serta menolong dan membantu dalam kebersamaan. Proses berjalannya kegiatan pembinaan keagamaan ini tidak terlepas dengan proses komunikasi yang digunakan di dalamnya. Proses pembinaan ini biasanya diterapkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik tua, pemuda, dan anak-anak. Dari beberapa elemen masyarakat tersebut, yang paling membutuhkan pembinaan adalah pemuda, mengingat pemuda berada di masa transisi. Dalam hal itu, tidak cukup pemuda hanya dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, namun harus dibekali dengan iman dan takwa, sehingga terwujud generasi yang baik yang akan membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dari semua tingkah laku pemuda yang sangat rentan terhadap tindakan kejahatan, maka harus ada beberapa kelompok golongan masyarakat yang membentuk sebuah lembaga khusus untuk memperhatikan penilaian pemuda. Dengan adanya hal tersebut, maka terbentuklah suatu organisasi Islam yang ada di Kota Medan, yaitu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini adalah suatu organisasi atau wadah perkumpulan pemuda atau remaja muslim yang menggunakan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Pemuda masjid atau biasa disebut dengan remaja masjid merupakan salah satu alternatif pembinaan remaja yang terbaik. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan ini merupakan bagian dari integral potensi bangsa. Oleh karena itu, pemuda remaja masjid disebut dengan gerakan harapan, yaitu harapan untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dalam konteks kemasjidan. Nah, dari latar belakang masalah saya ini, maka saya mengangkat masalah dengan judul Sejarah dan Perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021 sebagai pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Nah, di dalam rumusan masalah saya membuat 3 poin. Yang pertama itu bagaimana sejarah terbentuknya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan. Terus
Yang kedua itu bagaimana perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dari tahun 1993 sampai 2021 di Kota Medan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kondisi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan pada saat ini. Selanjutnya, saya membuat batasan masalah saya seperti ini. Nah, di dalam batasan masalah saya ini ada 3 poin. Yang pertama, sejarah terbentuknya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan, Sumatera Utara. Poin kedua, perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kota Medan dari pertama muncul hingga sekarang. Dan poin ketiga, kondisi saat ini bagi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan. Nah, selanjutnya saya membuat identifikasi masalah saya seperti ini. Di dalam identifikasi masalah saya ini, saya ada 3 identifikasi. Yang pertama, terbentuknya BKPRMI diperkirakan sudah ada sejak tahun 1993-an dan dari sinilah untuk mengetahui sejarah dan perkembangannya. Identifikasi kedua, yaitu pemuda remaja masjid merupakan salah satu alternatif pembinaan remaja yang terbaik melalui organisasi BKPRMI ini yang memperoleh lingkungan yang islami. Dan identifikasi yang ketiga, yaitu organisasi Islam ini merupakan suatu organisasi atau wadah perkumpulan pemuda atau remaja muslim yang menggunakan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Selanjutnya, saya di sini membuat tujuan penelitian saya itu ada 3 poin. Yang pertama, mendeskripsikan sejarah terbentuknya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan tahun 1993 sampai 2021. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi saat ini bagi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan. Selanjutnya di sini saya membuat manfaat penelitian saya yaitu penelitian ini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu yang pertama, untuk memperkaya dan menambah wawasan tentang sejarah dan perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Dan yang kedua, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah peradaban Islam, khususnya dalam bidang organisasi Islam di Kota Medan. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan untuk Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Medan dalam menyampaikan sejarah dan perkembangan organisasi Islam tersebut. Dan penelitian ini bertujuan dapat digunakan sebagai referensi penelitian terdahulu oleh peneliti selanjutnya, agar dapat menambah informasi terkait sejarah dan perkembangan BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Selanjutnya, dalam sistematika penulisan saya, itu bab 1 pendahuluannya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Di dalam landasan teori ini, saya membuat bagian A itu definisi konseptual dan bagian B itu kajian terdahulu. Nah, di dalam bagian A itu definisi konseptual, saya membagi beberapa pengertian. Yang pertama itu ada sejarah, yang kedua pemuda, dan yang ketiga organisasi, dan yang keempat ada BKPRMI. Masuk pada poin pertama, yaitu sejarah. Nah, di sini pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian poin kedua, yaitu pemuda. Pemuda adalah
individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia perkembangan baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu pengertian organisasi. Jadi, dikatakan organisasi itu jika ada aktivitas kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan bukan 1 orang. Jadi, menurut Ralph Waldo Davis, organisasi itu adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja sama ke arah tujuan bersama di bawah satu pimpinan. Selanjutnya, pada poin keempat, yaitu BKPRMI. Jadi, dalam pengertian luas, BKPRMI itu adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang berasaskan Islam. Jadi, BKPRMI ini adalah organisasi kader dakwah dan pendidikan bagi pemuda remaja masjid di seluruh Indonesia yang berstatus kemasyarakatan, kepemudaan, dan independen, serta memiliki hubungan kemitraan dengan lembaga dakwah Islam lainnya. BKPRMI bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda remaja masjid Indonesia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki wawasan keindonesiaan yang utuh dan kokoh, serta senantiasa memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan, dan sosial budaya, dengan tetap berpegang teguh kepada akikah, prinsip akikah, ukhuwah, dan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan dilantik untuk menjadi momentum agar kader terus berkonsolidasi dan silaturahmi agar tujuan berorganisasi tercapai. Mulai dari tahun 1993 sampai dengan 2021, BKPRMI di Kota Medan sudah cukup lama di Kota Medan, dan untuk menjadi wadah yang kuat yang dapat memotivasi para pemuda dan remaja masjid yang mencintai masjid agar senantiasa memakmurkan masjid dan menjadi masjid sebagai pusat peradaban generasi Islam dalam meningkatkan kualitas keilmuan, kemandirian, kepemimpinan, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, selanjutnya pada bagian B, bab 2 bagian B itu saya membuat kajian terdahulu. Jadi di sini kajian terdahulu saya itu berupa buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan yang diteliti. Jadi di sini saya membuat ada beberapa jurnal, skripsi, dan tesis yang saya temukan. Seperti yang pertama itu ada jurnal dengan judul Model Komunikasi Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI dalam Pembinaan Agama Remaja di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, yang ditulis oleh Lahmudin Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya nomor 2 itu saya membuat kajian terdahulunya itu skripsi dengan judul Partisipasi Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau dalam kurung DPK BKPRMI dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang ditulis oleh Hairul Anwar Siregar pada tahun 2019. Selanjutnya yang ketiga di sini saya membuat kajian terdahulunya itu yaitu tesis dengan judul Analisis Partisipasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Desa di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang ditulis oleh Sahrul Hamidi Nasution pada tahun 2017. Nah, dari ketiga itulah saya mengambil judul Sejarah dan Perkembangan BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya membuat bagian A-nya itu pendekatan dan jenis penelitian,
Dalam penyusunan proposal skripsi saya ini, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian saya ini akan menggambarkan sejarah dan perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kota Medan dari tahun 1993 sampai 2021. Jadi penelitian kualitatif ini digunakan karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara lisan atau hasil wawancara dari orang-orang yang menjadi sumber data. Jadi analisis yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam. Nah, selanjutnya pada bagian B ini saya membuat tentang lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi penelitian ini insya Allah nanti akan saya lakukan di Sekretariat DPD BKPRMI Kota Medan yang beralamat di Jalan Karya Jaya, Gang Karya 3, nomor 5A, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Jongkor, Kota Medan. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sejarah dan perkembangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia itu sendiri. Jadi penelitian ini insya Allah akan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Selanjutnya bagian C, saya membuat subjek penelitian. Jadi subjek penelitian itu adalah sesuatu yang diteliti beberapa orang, barang ataupun lembaga yang memiliki sifat terkait dengan topik tersebut. Jadi pada proses penelitian kualitatif ini memerlukan subjek penelitian berupa tokoh masyarakat yang dipilih. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian saya ini adalah Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Medan, terus Sekretaris DPD BKPRMI Kota Medan, dan Bendahara DPD BKPRMI Kota Medan. Selanjutnya saya membuat bagian D yaitu sumber data. Jadi untuk memperoleh gambaran maupun data-data yang dihasilkan dari penelitian tersebut dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka saya mengumpulkan sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai referensi. Berdasarkan sumbernya, saya akan membagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sumber data primer dan yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber primer, data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti di lapangan. Sedangkan sumber sekunder itu data yang berupa buku, skripsi, tesis, dokumentasi, jurnal, katalog, majalah, dan laporan lainnya. Nah, selanjutnya di bagian E, saya membuat instrumen penelitian. Jadi dalam penelitian ini instrumen yang saya gunakan yaitu instrumen penelitian pada proposal ini yaitu yang pertama ada instrumen wawancara, yaitu pedoman penelitian dalam mewawancarai subjek untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang masalah yang diberikan kepada subjek penelitian. Yang kedua, instrumen observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematik terhadap fenomena yang diteliti. Yang ketiga yaitu instrumen dokumentasi, adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data, baik itu berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan yang lainnya. Di dalam bagian F ini yaitu teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Jadi penelitian menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Nah, selanjutnya dalam bagian G yaitu teknik analisis data. Jadi setelah seluruh data, informasi, dan keterangan yang diperlukan sudah dikumpulkan, maka saya akan memperoleh sesuai dengan pokok bahasan yang ada. Jadi pada bagian analisis ini saya akan menggunakan beberapa proses dalam analisis data, yaitu yang pertama ada redaksi data, terus yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada verifikasi. Reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
Selanjutnya, ada penyajian data. Langkah ini dilakukan untuk menghubungkan hasil-hasil klarifikasi tersebut dengan beberapa referensi yang berlaku dan mencari hubungan di antara sifat-sifat kategori tersebut. Selanjutnya ada verifikasi. Langkah ini adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data-data berikutnya. Nah, demikian video saya sudah selesai. Video tentang proposal skripsi saya ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.